Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan kembali kami menyapa Bapak Ibu. Semoga kita semua sehat-sehat. Mari mempersiapkan hati dan diri bersama dengan keluarga di rumah masing-masing untuk beribadah melalui rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan edisi Selasa 4 Agustus 2020. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kepadamu-lah mada syukur kami naikkan Tuhan, bahwa kami ada sebagaimana adanya saat ini semata-mata karena belas kasih dan anugerah-Mu. Kami rindu mendengarkan firman-Mu. Kami memohon kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk mengertinya dengan baik. Berbicaralah karena kami telah sedia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada malam ini terambil dari Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-41 sampai ayatnya yang ke-47. Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Firman Tuhan berbunyi demikian. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Buah pertobatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada pepatah yang mengatakan buah jatuh
tidak jauh dari pohonnya. Karakter, sifat seorang anak tidak akan jauh berbeda dari orang tuanya. Artinya, perilaku anak adalah cerminan orang tua. Dari buahnya lah tanaman itu bisa dikenal asal-usulnya. Semua orang yang menerima khotbah Petrus kemudian memberi diri untuk dibaptis. Wujud nyata dari iman mereka kepada Yesus dinampakkan melalui ciri hidup mereka. Mereka selalu bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, selalu berkumpul memecahkan roti dan berdoa, selalu membagi berkat berkumpul dalam bait Allah setiap hari. Bahkan selalu berbagi secara bergilir dalam suasana gembira dan dalam ketulusan hati. Tidak ada yang pamer diri, apalagi cari nama atau prestise. Inilah prinsip dan tanda menerima dan percaya kepada Yesus. Ada nilai dan dampak yang terjadi atas kehidupan umatnya. Terbuka bagi segala bangsa, bertumbuh dalam pengajaran, antusias dalam ibadah, saling mengasihi satu dengan yang lain, sehati sepikir untuk berdoa. Saudara, hidup adalah cinta, dan cinta itu adalah upaya mengasihi Dia yang terwujud melalui cinta kepada sesama yang selalu menjadi berkat dan sukacita. Apa yang dilakukan oleh para petobat-petobat ini menghasilkan dampak, yaitu mereka disukai semua orang. Dan itulah tanda pertumbuhan yang sangat baik. Lalu, bagaimana dengan persekutuan kita? Apakah persekutuan kita juga sudah berdampak positif seperti gereja mula-mula? Yakni disukai dan dirindukan oleh banyak orang. Ketahuilah bahwa kehidupan bergereja tidak hanya cukup dengan 4D, datang, duduk, diam, dengar. Akan tetapi, kita diberi ruang untuk terus berbagi dengan saudara seiman yang mengalami musibah dan berdampak positif bagi orang banyak. Itulah arti kehadiran persekutuan. Itulah makna kehadiran gereja di tengah-tengah masyarakat dan dunia. Karena itu saudara, jadilah pribadi yang terus membangun kehidupan baru dalam Kristus, supaya buah kehadiranmu berdampak terhadap orang lain. Roh Kudus kiranya terus memampukan kita untuk terus berbuah, tidak hanya bagi gereja, tetapi juga bagi dunia. Amin. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah,
kembali segar. Di atas bukit dan lurah bunyi derai terdengar. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa syafaat, kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, Allah yang kami sapa Bapa di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Allah pada malam ini. Engkau boleh memberi kami waktu dan kesempatan kembali beribadah bersama dengan keluarga kami di rumah kami masing-masing melalui rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Firman-Mu telah kami baca dan renungkan. Kiranya Roh Kudus sendiri akan memperjelasnya lebih jauh di dalam hati kami, sehingga apa yang kami baca dan renungkan pada saat ini boleh menjadi kekuatan baru dan membawa warna baru dalam hidup kami. Pada malam ini Tuhan, kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang beribadah melalui program ini, dimanapun mereka berada. Lihatlah mereka Tuhan, peliharakan dan lindungilah mereka dari berbagai-bagai mara bahaya, dari berbagai-bagai kuasa kegelapan, bahkan sakit penyakit sekalipun. Kiranya kami semua terlindungi di dalam kasih dan setia-Mu. Rencana-rencana kehidupan mereka dalam rumah tangga mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, studi mereka, kiranya juga Tuhan campur tangan terkait karir yang lebih baik lagi. Bapa, kami mohon berkenan Engkau mendengar harapan dan kerinduan mereka. Tuhan, beberapa saudara kami saat ini merayakan ulang tahun mereka. Kami bersyukur dan berterima kasih. Mari Engkau menyempurnakan syukur dan sukacita mereka. Berkatilah kekasih kami Sobon Pong Sama, Rian Rinaldi Herman, Audi Priscilia, Lius, Indah Vanessa Agustin Balaba, Bapak Agustinus Boro, Debbie Gracelia Putri Tonapa, Ibu Anita M. Pasorong, Bapak Agustinus Rompon, Bapak Roni Barung, Ibu Yakoba Runduk Padang, Bapak Aldrin Malisa, dan Queen Pitaloka Kalua. Bapa, kami sungguh bersyukur bersama mereka. Mari Engkau menyempurnakan syukur sukacita mereka, memberkati berbagai harapan dan kerinduan mereka, ya Allah. Mampukan mereka menata tahun baru hidup mereka bersama dengan Engkau. Tuhan, berbagai-bagai rencana kehidupan jemaat-Mu kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Mari Tuhan berperkara memberkati sehingga semua boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Penanganan pandemi COVID di kota ini bahkan di negara ini, Tuhan tolonglah para tim gugus tugas yang berjeri lelah agar supaya pandemi ini cepat berlalu. Beri kesehatan, kekuatan bagi mereka Tuhan. Berkatilah pemerintah, bangsa dan negara kami, pemimpin kami dari pusat sampai ke pelosok. Kiranya mereka tetap berada dalam perlindungan kasih dan setia-Mu pula. Tuhan, kami berdoa menyerahkan seluruh harapan dan kerinduan kami ke dalam tangan-Mu. Berkenanlah Engkau berperkara bagi setiap harapan dan kerinduan kami terkait pekerjaan, terkait usaha, terkait pasangan hidup, terkait studi anak-anak kami. Tuhan, hadirlah Engkau di dalam semua itu, terus beracara membuka jalan bagi berbagai harapan, kerinduan-kerinduan kami. Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang sakit,
yang dirawat di rumah-rumah mereka, dirawat di ruang-ruang perawatan di kota ini dan di kota lain. Ulurkan tangan kasih-Mu bagi mereka, pulihkan mereka dalam nama Tuhan Yesus dengan cara Tuhan sendiri. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan karena itu kami berdoa, Tuhan, sendengkanlah telinga-Mu, dengar dan jawablah. Ketika malam ini kami beristirahat, Tuhan, menyelimuti kami dengan selimut kasih sayang Tuhan. Biarlah esok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, menata kehidupan kami berjalan bersama dengan Tuhan. Berkenan Engkau mengampuni salah dosa kami Tuhan, mendengar dan menjawab doa kami, karena kami datang kepadamu di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita bersama melalui rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Tuhan memberkati.